dan suatu tanda ya kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang bermuatan penuh. Ini bercerita sekilas tentang Nabi Nuh dulu ya. Jadi kalau sampean tahu bagaimana zaman itu ya, prasejarah itu ya, ketika bumi ini digulung oleh banjir bandang, wallahu a'lam bagaimana awal mulanya banjir itu terjadi, Allah yang maha tahu. Kalau sampean harus memaknai itu sebagai rahmatan. Kenapa? Orang-orang yang diangkut dalam perahunya Nabi Nuh itu orang-orang yang pilihan tuh. Orang-orang yang beriman terhadap Nabi Nuh. Yang tidak beriman dihabisin waktu itu. Berarti kan harusnya, nah ini juga menjadi hal yang perlu kita cermati. Harusnya orang sisa-sisa ini kan orang baik semua. Ya, setelah Nabi Nuh kan orang baik semua, orang beriman semua yang diangkut itu. Kan sudah diumumkan, nanti akan ada banjir. Ikutlah aku mau bikin perahu. Wah, naiklah ke atas gunung Nabi Nuh. Mulai bikin perahu, diinyak sama orang. Bikin perahu kok di atas gunung. Ya di laut, di sungai sana atau Nuh, kamu itu. Nabi Nuh itu dulu namanya Yaskun. Dirubah jadi Nuh karena sering nangisi umatnya. Nuh itu artinya air mata. Loh, begitu mulai bikin, setahun tidak ada banjir. Malah dicibir, mana Nuh lambemu lamis. 2 tahun tidak ada banjir. Nuh. Dan Nabi Nuh masih kekeh bikin perahu. Zaman bikin perahu itu setahun 2 tahun. Lama itu. Lanjut terus 3 tahun sampai 10 tahun 1 dekade. Tidak ada banjir. Sehingga sampean ya tetap pas ngaji gini buka HP nyari marketplace. Karena rasa nggak ada banjir. Padahal sebentar lagi banjir. 10 tahun tidak ada banjir, 20 tahun tidak ada banjir, 30 tahun rambutnya memutih sudah tidak ada banjir. Begitu 40 tahun ada banjir, siapa yang ikut di situ? Ketika hampir 40 tahun, ya hanya orang-orang beriman wong, sampai 39 tahun itu belum ada banjir. Siapa yang ikut jamaah sama Nabi Nuh terus konsisten selama itu yang masuk dalam perahunya Nabi Nuh? Penuh muatan apa? Selain orang-orang beriman, seluruh pasangan-pasangan binatang dibawa sama Nabi Nuh, termasuk seluruh pasangan tanam-tanaman. Jadi perahunya Nabi Nuh itu dulu penuh tanaman toga, kayak di rooftop kita itu. Iya, penuh binatang juga, kayak kos-kosannya siapa? Ada kucing, ada itu ya kayak mirip sebelahnya Pak Yayan itu, ada apa aja itu, ayam, lele, apa aja itu kan. Jadi penuh mulai, maka jerapah, gajah, badak, macan, singa, nggak ada binatang yang jahat dianggap sama diangkut semua. Jadi saman kan kayak gitu kadang ada tuh seneng, saya kalau singa seneng, kalau buaya nggak seneng. Kalau singa seneng sama buaya nggak seneng. Nah, gimana ciptaan manusia, ciptaan Allah semua diangkut semua, wadil Nabi Nuh. Makanya penuh. Ada sekarang itu seorang bangun replika perahu Nabi Nuh dan sekarang menjadi memorabilia. Tapi ya memang buatan ya di Amerika sana. Dan jadi sekarang daya tarik wisata paling terkenal sekarang di Colorado atau Texas gitu. Itu gitu. Jadi dibikin persis dengan ukuran seperti perahunya dalam imajinasi mereka Nabi Nuh. Nah, jadi di dalamnya ada satu dek. Memang dek ya, ada dek-dek itu. Ada yang satu dek itu memang khusus untuk binatang-binatang panjang kayak jerapah, gajah. Ada satu dek lagi itu hanya khusus untuk binatang-binatang buasnya. Ada satu dek lagi untuk tanaman-tanaman, baru satu dek lagi manusia. Nah, jadi miniatur dunia udah.
Nah, wallahu alam gimana itu, apa teknologi perkapalan waktu itu kan belum ditemukan, tapi kemampuan beliau dituntun oleh Allah. Di dalam ayat lain disebutkan dituntun oleh Allah untuk membuat itu. Artinya memang teknologinya memang langsung tuntunan Allah. Wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun. Nah, cuma ketika Nabi Nuh lalu kemudian mengangkut orang-orang beriman yang lalu ketika mendarat, ini keturunannya Nabi Nuh pada saat awal masih baik, tapi setelah kemudian berubah tahun Nabi Nuh wafat. Nah, ajarannya Nabi Nuh ini sudah mulai ditambah kurangi. Gitu loh. Orangnya dulu masih beriman, tapi begitu angkatan generasi pertama ini habis, ya, dipanggil Allah, angkatan kedua, ketiga ini yang biasanya mencampuri, menambah kurangi, ya toh? Ajaran yang awalnya cuma ruku ditambah dengan melungket, misalnya gitu, ya. Dulu ndak ada, setelah ruku terus melungket ditambahi melungket, gitu kan. Ajaran setelah salam ya salam aja ditambah kucek-kucek moto, misalnya gitu. Nah, lama-lama ya tambah melenceng jauh, gitu loh. Ya. Enggak, saya enggak nyinggung sama yang kucek-kucek moto, ndak. Ini cuma bagaimana dulu Nabi Nuh itu loh, wong satu perahu itu orang beriman tok, kok terus jadi sekarang sesat ndak karuan, ya gitu prosesnya. Lalu diutus Nabi juga gitu, nanti memperbaiki lagi, dapat umat murni lagi. Tapi nabinya wafat, generasi pertama juga wafat, 100-200 tahun kemudian mulai ditambah lagi, ya kan? Itu loh. Yang dulunya wirid ya wirid, nggak ada joget-joget ditambahi joget-joget, kayak gitulah. Jadi imajinasi liar manusia itu yang kemudian merusak agama ini sedikit demi sedikit, pelan demi pelan. Ya, kembali ke ayat ini, ke ayat yang ke-42, khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun, dan kami ciptakan juga buat mereka mim mithlihi serupa bahtera itu ma yarkabun, apa yang sekarang mereka kendarai. Mereka bikin kapal-kapal, setelah itu teknologinya ditiru, umat atau keturunannya udah bisa bikin perahu-perahu besar juga, ya toh. Tapi ya gitu, mereka dulunya diajarin Allah, meniru dari apa yang diajarkan Allah, tetapi kemudian mereka merasa bahwa itu menjadi kemampuannya sendiri, lalu melupakan Allah, sombong, gitu kan. Ketika Titanic dibikin oleh orang Inggris, mereka bilang tidak ada satu ombak atau kekuatan pun yang bisa menggulingkan Titanic ini. Nah, Titanic itu. Nah, mate dah. Buat Allah gampang, dikasih cetil gitu aja, oh buyar semua ada. Apa samudra kok dilawan, ya. Wa inna sya'na berikum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun. Nah, ini ya, kalau kami menghendaki, kata Allah, maka kami tenggelamkan mereka, tidak ada yang satu bisa menolong pun, tidak ada. Bukti Titanic, ada lagi itu perahu besar cruiser apa itu juga gitu, belum sampai ke ombak. Nah, kalau ombak ini gampang. Manusia sombong, manusia itu sombongnya setengah mati, tidak punya kekuatan apa-apa tapi sombong. Kalau sudah begitu, fala sarikha lahum wa lahum yunqadun, tidak ada yang bisa nolong, tidak ada yang menyelamatkan. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin, kecuali rahmat dari kami dan kenikmatan yang hanya sebentar. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun, dan juga dikatakan kepada kalian, kita semua ini, takutlah kepada apa yang ada di belakang dan di depanmu. Maksudnya apa? Di belakang, di depan ini adalah apa yang di belakang, di hadapan kalian adalah apa yang sekarang dunia ini. Di dunia ini yang kelihatan ini depan. Nah, sama yang apa yang di belakang yang nanti terjadi yang enggak kamu lihat. Siksa di dunia maupun siksa di akhirat. Takutlah itu kamu supaya kamu dapat rahmat. Makanya kita diiming Allah dalam ayat lain, walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa yang ada di hadapanmu, apa yang ada di belakangmu, al akhirah, itu khairun, lebih baik, minal ula, apa yang ada dilihatkan di depanmu ini. Tapi kadang kita kan, karena di belakang kita nggak bisa noleh, kelihatan, nggak kelihatan. Kita kan nggak bisa melihat punggung kita sendiri, al akhirah. Nah, karena saking sulitnya sampean melihat akhirat nggak bisa, sehingga kebanyakan manusia
ndak mau diajak itu. Diajak takut akan ancaman neraka siksa juga ndak mau. Diajak kepingin sama iming-iming surga juga ndak mau. Maunya apa? Takut miskin di dunia. Maunya apa? Kepincut sama nikmat dunia. Gitu loh. Makanya sampean diajak untuk punya kaca biar bisa lihat belakang. Kaca itu adalah Al-Quran. Kaca itu adalah guru-guru yang bisa dijadikan teladan. Itu ya. Makanya la'allakum turhamun, supaya sampean mendapatkan rahmat. Oke. Segitu. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Mau naik perahu Nabi Nuh? Mau? Ayo. Nah, sekarang biar selain kita naik perahunya Nabi Nuh ini dalam tanda makna bahwa kita menaiki perahu, naiki bahtera yang memang kita yakini bisa menyelamatkan kita. Banyak bahtera di pelabuhan sana, warnanya hijau, kuning, biru, merah, ungu, pink, ya. Bentuknya ini itu, nakodanya si A, si B, si C, si D, si A, si semua nakoda-nakoda dan bahtera itu promosi sama sampean, entah yang tiketnya murah lah, ya kan, yang nakodanya tinggi lah, gitu kan, yang satunya menawarkan makanan enak dan sebagainya. Bahtera-bahtera itu ada di pelabuhan, pesawat-pesawat itu ada di bandara, menawarkan juga ke tujuan yang katanya sama. Nah, sekarang sampean tinggal milih tuh, milih bahteranya siapa, sopirnya siapa. Nah, di situ sampean itu gaming itu aman. Bagaimana nanti bahtera yang benar-benar selamat nggak jatuh di tengah jalan, bagaimana bahtera yang sampai benar di tujuan, pelabuhan yang benar, karena nanti ada banyak pelabuhan juga tuh di ujung sana itu, setidaknya ada 2 itu. Pelabuhan namanya Jannah sama pelabuhan namanya An-Nar. Tapi semua orang mengatakan akan ke Jannah, tapi belum tentu, wong samudra itu luas, ombaknya keras, gitu kan. Meskipun bawa kompas, seringkali mereka bablas kesasar. Itulah, makanya sampean harus benar-benar memilih bahtera yang benar, pilot atau nahkoda yang benar-benar teruji. Jangan asal milih, gitu bro. Kita kaitannya dengan perahunya Nabi Nuh. Begitu ya Mbak Novi. Tuh backgroundnya pantai indah sekali sampai orangnya nggak kelihatan. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Monggo dari mulai Mojokerto. Tadi kayaknya Mas Muslim Mojokerto join kok sekarang hilang gitu. Kemana? Nggak bisa nyeting Webex lah. Silakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau ndak ada, jadikan pelajaran dari peristiwa Nabi Nuh kemudian sampai itu, bahwa pertama adalah generasi dari Nabi itu tidak selalu benar setelah berpindah generasi. Di zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja generasi pasca sahabat sudah nggak karu-karuan, berantem sudah. Antara orang beriman saling bunuh, kan mesti ada yang salah. Bahkan nas Nabi kan kalau ada orang beriman saling bunuh, dua-duanya masuk neraka, jelas tuh. Itu loh. Padahal di masa Rasulullah belum sampai 2 dekade atau belum sampai 2 generasi, baru 1 generasi. Siapa yang membunuh Hasan atau Husain, cucunya Nabi? Oh, khalifah Muslim. Ya khilafah yang membunuh sama. Siapa? Yang ngaku orang beriman ya hafal Quran. Hafal Quran. Jadi orang hafal Quran ya belum tentu baik juga. Itu. Tapi apakah hafal Quran itu baik? Hafal Quran baik. Tapi orang yang hafal Quran belum tentu. Amalan hafal Quran itu baik. Sama dengan kita ini, ngaji itu baik. Tapi setelah ngaji ya belum tentu baik. Kenapa? Tinggal sampean dan saya mau ngamalkan enggak gitu.
Kalau sekedar ngaji lalu setelah pulang kembali lagi kepada jalan yang kemarin-kemarin itu, iya ndak ada fungsi. Sama kita mau kuliah ke Mesir, Kairo, Mesir ya Kairo sama aja sih. Yaman Pian, Yaman saiki. Zaman tapi kalau ndak melaksanakan yo tuh ya. Makanya gini ngaji sebentar 30 menit. Ini webek kan paling banter 45 menit ini. Ngaji kita ini paling banter 45 menit. Kadang sering saya akhiri sebelum itu malah paling 30 menit. Tapi 30 menit tiap hari lu mintu. Lanjutkan, amalkan gitu ya. Dah. Nabi Nuh juga mengajarkan kita agar tidak sombong dan sabar. Makanya Nabi Nuh itu masuk ke dalam golongan elit ulul azmi. Nabi-nabi yang mendapat golongan elit, gelar sabar ya, menjadi teladan, kelompok patron. Yang selanjutnya kita juga diajarkan Allah bahwa jangan kita merasa bahwa harus selalu waspada terhadap apa yang di depan dan di belakang. Apa yang di depan? Ya di dunia ini, yang di belakang ancaman Allah akhirat. Kita harus kepincut terhadap apa yang ditawarkan Allah di belakang, dan kita jangan silau oleh apa yang ditawarkan di depan kita. Yang terakhir, untuk bisa seperti itu, ayo berkomunitas, ayo memilih teman yang benar, ayo memilih lingkungan yang benar-benar diarahkan Allah ya. Jangan salah pilih bahtera, jangan salah pilih pesawat, jangan silau oleh gantengnya pilot, jangan silau oleh banyaknya penumpang kapal, belum tentu ya. Tuh. Karena tujuan yang ditawarkan bisa jadi sama, tapi nyampeknya belum tentu sama. Ini makanya hati-hati. Kalau sekarang misalnya salah tujuan, naik pesawat ternyata nyampeknya di Makassar padahal maunya ke Balikpapan, sama dari Balikpapan turun paling Brutu terus beli tiket lagi, bisa. Tapi kalau sudah salah tujuan nanti di akhirat, tidak bisa balik. Kesempatan kita cuma sekali, karena itu hati-hati ya, minta pertolongan kepada Allah. Semoga Allah menempatkan kita di bahtera yang benar, menempatkan kita di siratal mustaqim ila akhirah husnul khatimah. Ada pertanyaan? Ya, Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammadin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma a'tayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabaraka rabbana wa ta'ala lakal hamdu lana qadayta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu sayyidina Muhammadin. Allahumma dafa'na al-bala wa qadil hasdina min al-jinni wa syaitan jawfa rabbana najina wa linas kabina qawmi dhalimin rabbana la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rafa'na darajatana fid dunya wal akhirah wa husnul khatimah. Allahumma min syarril qulub syarril qulubana syarril qulub hadil jama'a hadil qani hadil balad ala ta'atika wa dinika wa hubbaka. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa la'ana bi walina wa Allahumma ja'alna hubbaka wa lana nasina wa tatimya. Allahumma fadhil as-samawati wal ardi bil ghaibi wasyahadati rabb kulli malik wa asyhadu an la ilaha illa anta a'udzuka min syarri syarri ta'awudzu billahi min jadil bala wa tarkis samawati wal ardi ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana man faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi a'udzu bika min syaitanir rajim. Rabbana waj'alna muslimina laka wa qina wa muslimin wa arina wa nasikana wa alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfir li wa li akhi wa li azwaji wa li dhurriyyati wa li ashabi adkhilna fi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbir qamana wa tawaffana muslimin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim. Allahumma min dhati sudurna Allahumma sirri bil ibadin Allahumma kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma